الحمد لله على جميع طاعة الله الذي أمد الإنسان بلسان يترجم به أما هواه قلبه وعقله ويكشف عنه ستره الذي أسدله وأطلق بالحق مقوله وأوجب على عباده الحج والعمرة والصلاة والسلام على حامل الملة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari Jumat ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada pertemuan khutbah kali ini saya sebagai khatib akan menyampaikan khutbah tentang 2 kalimat syahadat. Kita semua orang Islam wajib hafal 2 kalimat syahadat. Tapi ingat, 2 kalimat syahadat itu bukan cuma dihafalkan, bukan cuma diucapkan, tapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan betul-betul menyembah Allah, dengan menyembah Allah sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Banyak orang Islam sekarang ini nyembah Allah setengah-setengah. Kalau tidak percaya, coba lihat nih masjid. Baru penuh kalau sholat Jumat. Semua masjid di Pontianak penuh kalau sholat Jumat. Penuh kalau awal tarawih, awal Ramadan penuh. Coba lihat sholat 5 waktu. Banyak orang Islam sekarang tak ada sholat berjamaah di masjid. Hati-hati saudara. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi bersabda yang arti begini. Andaikan suara azan terdengar sampai ke rumah kita, lalu kita tidak sholat berjamaah ke masjid, apa kata Nabi Muhammad? Akan aku bakar rumah kalian. Andaikan Nabi Muhammad masih hidup, mungkin banyak rumah terbakar di Pontianak ini. Itu pentingnya kita sholat berjamaah saudara, apalagi di masjid. Kalau kita sholat sendiri ya, sholat sendiri di rumah, khusyuk. Apa tuh khusyuk? Khusyuk artinya indah ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Itu pahalanya 1 kalau sholatnya khusyuk. Sedangkan banyak kita sholat di badan kita ngadap kiblat, tapi pikiran kita ada di rumah, bayangan kita ada di kantor, hati kita ada di mall, di pasar. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholatnya bukan ingat Allah, ingat yang lain. Jadi kalau kita sholat sendiri khusyuk, hanya ingat Allah, pahalanya cuma 1. Tapi kalau sholat sendiri tak ada khusyuk, tak dapat pahala, dapat letih. Sedangkan kita kan sholat berjamaah, apa kata Nabi Muhammad? Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina derajah. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Jadi kita sholat berjamaah, imamnya tak ada khusyuk, makmumnya semuanya tak ada khusyuk, tetap dapat pahala 27 derajat. Kenapa? Karena berkah dari sholat berjamaah. Oleh karena itu ayo kita kerjakan sholat. Banyak orang Islam sekarang begitu, enteng sholat. Ketika ditanya, Pak ngapa tak sholat? Tak sempat. Ngapa tak puasa? Tak sempat.
Ngapa tak ada bertobat, tak ada sempat? Hati-hati ya. Malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Jangan nak berleha-leha Pak ya. Jangan nak bersantai-santai. Malaikat pencabut nyawa tu selalu ngincar kita Pak. Baik di jalan raya, di kantor, di tempat kerja, di masjid, di rumah, di kasur, di WC. Malaikat pencabut nyawa selalu ngincar kita. Ada orang Islam masuk ke masjid seminggu sekali. Ada orang Islam masuk ke masjid seminggu sekali. Tiap hari Jumat. Padahal rumah dia dekat masjid. Padahal kantor dia dekat masjid. Masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat. Ada lagi orang Islam masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, baru masuk masjid. Ada lagi yang lebih parah. Orang Islam masuk masjid ketika sudah mati. Mayat yang masuk masjid disolati. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati saudara. Mentang-mentang udah kaya lupa Allah. Lebih kaya siapa kita dengan Nabi Sulaiman? Sampai-sampai ada lagu tuh. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Tahu tak? Saking kaya aja Nabi Sulaiman. Beliau tuh punya kursi singgasana. Bukan kursi sofa. Kursi sofa itu kecil. Ini kursi singgasana, tinggi, lebar. Kursi singgasana beliau terbuat dari berlian, Pak. Emas itu murah. Ini berlian. Ya kalau ahli berlian tahu, berlian besar kayak biji rambutan tuh, harganya miliaran. Itu kayak biji rambutan. Beliau Nabi Sulaiman punya kursi singgasana terbuat dari berlian. Bahkan disebutkan juga Nabi Sulaiman punya gudang. Bukan rumah Pak. Rumah itu kecil. Beliau punya gudang. Dinding gudangnya terbuat dari emas. Lantai gudang emas. Atap gudang emas. Pintu gudang emas. Isinya gudang juga emas. Tapi walaupun Nabi Sulaiman kaya. Tambah rajin sholat. Sedangkan kita ketika kaya, uang miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini hari terakhir bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sya'ban ini adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Karena Sya'ban bulanku, bulan Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi ditambah hari ini hari Jumat, berlipat pahala kita baca sholawat. Sabda Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang artinya manusia yang paling mulia di sisiku kelak di hari kiamat ialah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Bukan Pak Ustad, bukan Kiai, bukan Pak Haji. Walaupun dia bukan Ustad, bukan Pak Haji, bukan Kiai, orang biasa, tapi dia lebih banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan duduk bersanding dengan Nabi Muhammad dalam surga Allah. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi asyra salawat, wa ta'anhu asyra dhi'at, wa rafa'alahu asyra darajat. Yang artinya, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali saja, tak usah banyak-banyak, 1 hari cukup 1. Yang penting istiqomah. Apa istiqomah? Dilakukan sampai mati tanpa berhenti. Sholawat 1. Apa sholawat paling pendek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata Nabi, barang siapa baca sholawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi asra sholawat, akan Allah berikan kepadanya 10 sholawat. Maksudnya 10 sholawat apa? 10 pahala, 10 kebaikan, 10 pangkat, 10 derajat, 10 apa saja yang baik-baik dunia akhirat akan Allah berikan. Itu cuma baca 1 sholawat. Tidak cukup itu, ditambah lagi. Apa kata Nabi? Yang orang baca 1 sholawat, wa ta'anhu asyra akan dihapus darinya 10 dosa. Cukup baca 1 sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, oleh Allah dihapus 10 dosa. Jangan kita kira kita tak punya dosa, Pak ya. Kita ngira, kita ngomong dalam hati, aku tak punya dosa, itu dah dosa dah. Itu namanya ujub,
Ujub artinya lebih mulia dari orang lain, merasa tak punya dosa. Kata siapa kita tak punya dosa? Belum lagi dosa mata ni, mata ngelihat paha berjalan tu dosa dah. Belum lagi lihat dosa mulut, nak berbual, nak ngomongkan orang, nak fitnah, nak gudu domba. Dosa telinga, dosa kemaluan, dosa tangan, dosa kaki, dosa pikiran, dosa hati. Banyak dosa kita. Tapi kita baca satu selawat, apa kata Nabi Muhammad, akan dihapus darinya 10 dosa. Tidak cukup itu. Orang yang baca satu selawat ada lagi bonusnya. Apa kata Nabi? Wa rafa'alahu asra darajat, akan Allah angkat baginya 10 derajat. Jadi yang sekarang belum punya kerja, kena pecat atau payah nak cari kerja, pingin dapat kerja enak, banyak baca selawat. Atau kerja gaji tak naik-naik, pangkat tak naik-naik, banyak baca selawat. Yang udah kawin lama belum punya anak, pingin punya anak, kata Nabi Muhammad, ini bukan saya ngomong, kata Nabi Muhammad, banyak baca selawat. Atau udah punya anak tapi anaknya kurang ajar, suka melawan orang tua, tak pakai jilbab, buka aurat, tak pernah sholat, pingin anaknya jadi anak soleh solihah, banyak baca selawat. Jadi kalau kita mengatakan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan persaksian kita dengan memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selain banyak baca selawat, tidak kalah pentingnya kita ikuti akhlak Nabi. Kita ikuti kehidupan Nabi. Nabi Muhammad, Pak, apa kata Allah? Ya Muhammad, sal tu'ta isfa tu syafa. Muhammad, minta apa saja kamu pasti akan kuberi. Isfa tu syafa. Kalau bahasa Pontianak isfa tu syafa artinya Muhammad, kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad, kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapa jumlahnya. Sekarang nih di Pontianak saya sudah dapat berita nih, ada aliran namanya aliran makrifat, disebut juga aliran tasawuf. Mereka mengatakan tak wajib solat, cukup ingat. Kalau ditanya ngapa tak solat, aku udah sampai dah. Ngapa tak puasa, aku udah sampai dah. Jadi mereka katakan tak wajib solat, cukup ingat. Mungkin di sini ada yang ikut aliran ini, mulai nanti tak usah makan, cukup je ingat makan kenyang. Ya, yang pingin punya anak tak usah kawin. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad kata Allah, isfa'u syafa', dijamin pasti masuk surga. Saking seringnya solat, kaki Nabi Muhammad sampai bengkak. Dan setiap solat Nabi Muhammad menangis, meneteskan air mata. Padahal oleh Allah dijamin pasti masuk surga. Ini ada orang mengatakan tak wajib solat, cukup ingat. Siapa yang jamin dia masuk surga? Na'udzubillah min dzalik. Contoh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad itu suri teladan bagi kita semua. Nabi Muhammad itu Pak hidup dalam keadaan miskin. Bukan Nabi Muhammad orang miskin, tidak. Nabi Muhammad bukan orang miskin, cuma beliau hidup miskin. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad bukan orang miskin? Oh, Nabi Muhammad itu orang paling kaya di dunia, tak ada menang. Suatu hari oleh Allah ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau gunung Uhud ku jadikan emas, ambil kau. Insya Allah yang pernah nyampe ke Mekah, nyampe gunung Uhud. Gunung Uhud ini Pak, besarnya kurang lebih kayak gunung Peneraman atau gunung Ambawang. Panjangnya, gunung Uhud panjangnya 7 kilometer panjangnya. Dan itu satu-satunya gunung yang masuk surga. Nanti gunung dunia yang ada di surga cuma satu, yaitu gunung Uhud. Oleh Allah Nabi Muhammad ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau gunung Uhud 7 kilometer, ku jadikan emas, ambil. Nabi Muhammad tidak mau. Bahkan Nabi Muhammad memilih hidup miskin. Untuk apa? Untuk contoh bagi kita semua. Jangan gara-gara kemiskinan lalu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Apa kata Nabi Muhammad? Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan itu menjadikan seorang kafir. Contoh nanti bentar lagi belum puasa nih. Jangan gara-gara kerja lalu tak puasa. Jangan. Ya kecuali Pak, kecuali kita betul-betul tak kuat dan kerja udah nak mati dah. Aus betul-betul nak mati, boleh kita batalkan. Tapi kalau cuma aus, nama orang puasa pasti aus. Ini na'udzubillah. Bahkan yang banyak tak puasa terang-terangan ngerokok di pinggir jalan. Bukan orang lain, orang kita. Saya di Pak langganan beras Pak. Udah 50 tahun. Langganan beras kepada seorang non muslim.
Santri saya sekarang yang nginap ada 600. Tiap bulan saya beli beras 4 ton. Untuk lauk santri 600 itu 2 juta. Saya belanja ke non muslim. Tiap hari Pak, dia ini ngerokok. Tapi kalau bulan puasa dia tak ngerokok. Saya tanya, itu oke? Kenapa kau tak ngerokok, oke? Apa dijawab Pak Ustaz? Saya tidak ngerokok nih Pak Ustaz, karena saya malu pada orang Islam yang puasa. Saya tidak ngerokok Pak Ustaz, karena saya hormat pada orang Islam yang puasa. Bayangkan, orang non muslim masih hormat pada orang Islam yang puasa. Ini kadang-kadang ada orang Islam kurang ajar, tak ada puasa, ngerokok di depan masjid. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, kalau ini tidak bertobat, dia akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu. Sampai di sini khutbah saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan umur yang panjang, sehat walafiat hingga bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina wa syafina wa barakatina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الراشدين الذين قضوا بلك وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من هدى للإسلام والمسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من هابك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.